Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, mungkin sudah hampir kita kurang lebih sekian lama menjalankan ibadah puasa. Tidak lain adalah niat, maksud, dan tujuan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, bisa jadi mungkin dalam akhir kehidupan kita, kehidupan yang abadi, tidak lain adalah akhirat, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi cita-cita, sudah menjadi keinginan, sudah menjadi maksud kita bersama bahwa surga adalah akhir daripada kita kehidupannya bersama. Akan tetapi kita memang senang betul, mengharapkan betul kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ini memang ada yang suatu spesial bisa dikatakan, dan juga ironi mungkin bisa dikatakan juga. Kalau kita pengen betul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ini kebalik, memang surga pengen betul dimasuki oleh golongan-golongan tertentu. Siapakah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Nashihul Ibad diterangkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Siapakah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa, yang pertama adalah taliyil Quran, orang yang hobi, orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Apa sekedar membaca? Tentu tidak. Setelah kita membaca, kita dituntut untuk mempelajari dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Setelah kita mempelajari, kita dituntut untuk mengamalkannya di dunia ini dengan baik dan juga benar. Dengan kata lain, bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quranul Karim sedangkan kita tidak mengerti? Bagaimana kita mau mengerti tentang isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim sedangkan kita tidak pernah membacanya sama sekali? Artinya setelah kita membaca, kita didorong untuk mempelajari isi yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui akan isi yang ada di dalam Al-Quran, kita juga didorong untuk mengamalkannya dengan baik dan juga benar. Ini pertama orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar, orang yang hobi akan membaca Al-Quranul Karim. Tapi bukan saja senang, bukan saja hobi, melainkan jauh lebih baik lagi adalah orang yang mengamalkannya, orang yang menterjemahkannya Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang terkadang pengen betul anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang salah. Pengen betul anak kita pintar, pandai, mengetahui dalam baca Al-Quranul Karim dengan baik. Dan kita juga tahu bahwa Al-Quranlah yang akan mendapatkan, Al-Quranlah yang akan membimbingnya. Oleh karena itu di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim kemudian mengamalkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah orang tua yang mendorong anaknya untuk belajar Al-Quranul Karim. Suatu kemudian tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Akan tetapi lantaran beliau seorang tua untuk mendorong anaknya belajar tentang Al-Quranul Karim, bisa jadi di satu pesantren, kemudian bisa jadi salah satu di satu lembaga dan juga majelis ta'lim. Kemudian juga bisa juga didorong untuk belajar Al-Quranul Karim di dalam masjid. Yang pada akhirnya justru anak ini dapat juga menarik akan orang tuanya yang memang dia difokus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lantaran anaknya tersebut mempelajari tentang Al-Quranul Karim, justru orang tua tersebut itu bisa ditarik oleh anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Anaknya kemudian memang dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak tersebut di dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan di tangan kanannya tidak lain adalah satu bangunan yang sangat tinggi, dan tangan kirinya ia diberikan kekekalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Ramadan ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sudah menjadi kewajiban orang tua mendorong seluruh anak-anaknya itu untuk belajar Al-Qur'anul Karim dengan harapan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup. Mungkin bisa jadi kita akan berjumpa pada masa yang akan datang, tidak lain ada 3 kali. Yang 3 dalam golongan yang didirikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.